Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah syukurillah, pemirsa yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah karena sampai detik ini, kita masih mendapatkan banyak nikmat dan karunia dari Allah. Nikmat yang terbesar adalah iman yang tetap ada di dalam hati kita, dan karena Allah lah iman itu bertambah. Sehat ataupun bisa bernapas dengan leluasa itu juga bukti kasih sayang Allah dengan Allah memberikan berbagai macam nikmat itu. Hadirin pemirsa yang berbahagia, melanjutkan video pertama 10 hari yang lalu tentang Atlantis Eden yang diperkirakan di Indonesia itu, meskipun banyak terjadi perbedaan disebabkan karena kajian dan penelitian yang berbagai ahli sejarah itu, tapi tetap wallahu a'lam bishawab, Allah yang berhak untuk semuanya itu. Manusia hanya berupaya atau berikhtiar untuk mengkaji sejarah-sejarah itu. Tema yang kedua adalah Mesopotamia, satu wilayah subur di lembah yang diapit oleh 2 sungai besar, yaitu Efrat dan Sungai Tigris. Karena subur, wilayah ini terkenal beribu-ribu tahun yang lalu. Manusia datang di tempat itu kemudian membangun peradaban. Dan diperkirakan oleh sejarah bahwa peradaban besar Timur Tengah dan Eropa itu berasal dari wilayah ini, yaitu peradaban Sumeria, kemudian Assyria, Babilonia. Nah, itu peradaban besar itu yang sudah tentu adalah lahir dari wilayah yang subur ini. Dikarenakan kalau wilayah subur itu pasti ditempati manusia dan membangun peradaban yang kuat di situ. Sama halnya kalau kita bergeser di India itu, di sepanjang sungai Gangga itu penelitian sejarah mengatakan bahwa sekitar 2 juta tahun yang lalu itu sudah tumbuh peradaban di situ, ya, yang terkenal dengan Mohenjo-daro. Pemirsa yang berbahagia, kita masuk kepada topik Mesopotamia atau wilayah subur, dan wilayah itu diperkirakan bahwa Ibrahim alaihissalam, ya, itu hidup di situ dalam kurun waktu tertentu dan terkenal dengan proses Ibrahim yakin karena mencari Tuhan yang sebenarnya. Ibrahim itu putra dari Adar, dan Adar itu adalah seorang pembuat patung, ya, pengukir patung, kemudian menjualkan pada masyarakat. Kemudian masyarakat membelinya dan meletakkan di tempat-tempat ibadah, kemudian mereka menyembah. Di saat Ibrahim itu tumbuh remaja, ketika akal, ya, itu semakin berkembang pesat, dan kemudian dia merespon apa yang dilakukan oleh bapaknya yang dia lihat tiap hari itu. Artinya bahwa kalau Tuhan itu dari patung, dan patung itu dibuat oleh manusia, berarti kan kesimpulannya bahwa nilai dari Tuhan itu kan tidak profat, tidak suci, tidak mulia. Dan mungkin Ibrahim berpikir bahwa mestinya Tuhan itu adalah punya nilai kesucian, nilai profat itu tinggi. Sehingga respon positif dari Ibrahim terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya yang dia melihat tiap hari itu lalu
mengajak untuk Ibrahim itu berdialog atau untuk meyakinkan kepada bapaknya bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah siapa. Hadirin pemirsa yang berbahagia, karena memang uh, kebetulannya raja yang berkuasa pada waktu itu yang disebut dengan, yang diberi nama dengan Namrud, bukan diberi nama-nama dari raja itu adalah Namrud, yang kebetulan dia berkuasa pada saat itu, pada saat Ibrahim dilahirkan itu. Ibrahim itu dilahirkan dalam tahun 2200-an atau 300-an. Sementara ada sejarah juga yang mengatakan 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi 2000 atau 1000 tahun sebelum Masehi tidak jadi soal. Yang penting yang tema kita adalah Ibrahim. Proses Ibrahim mencari dan meyakinkan keturunannya itu disebabkan karena kondisi yang menyebabkan Ibrahim harus bersikap demikian. Artinya Raja Namrud, ya, yang terkenal dalam sejarah adalah orang yang berkuasa dengan lalim. Lalim itu orang yang berkuasa dengan sombong, dengan ponga, kemudian dia memaksakan masyarakat untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Lalu itu terjadi pada keluarga Ibrahim. Dan kebetulan bapak dari Ibrahim bernama Azar itu adalah pembuat patung. Tapi Ibrahim yang masih muda itu proses pikirannya luar biasa. Dia bisa merespon dengan yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah bukan ini, bukan yang dibuat oleh bapaknya, kemudian dijual kepada masyarakat dan masyarakat membelinya. Jadi dia mengatakan bahwa itu salah, karena Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang menciptakan al-haq, bukan makhluk, bukan yang ciptakan. Itu reaksi pikiran Ibrahim kepada bapaknya ketika dia melihat tiap hari bapaknya harus membuat patung kemudian menjualkan pada masyarakat. Ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Sehingga pada puncaknya ketika Ibrahim itu datang dan berdialog dengan bapaknya, mengajak bapaknya berdialog dengan metode pendekatan atau dakwah yang ma'rufan, yang benar, cara bicara yang sopan dan seterusnya. Nah, ini digambarkan oleh Allah, disampaikan Allah lagi pada saat Al-Quran itu turun kepada Muhammad bahwa ini proses meyakinkan Tuhan sebenarnya oleh Ibrahim adalah seperti ini. Jadi Ibrahim lalu berdialog dengan bapaknya mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Adar. Dan ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya bernama Azar itu, atattahidu asnaman alihah. Pantaskah engkau bapak menjadikan Tuhan-Tuhan asnaman patung itu menjadi Tuhan. Ini kata Ibrahim araka wa qaumuka wa qaumika biddalalim mubin. Jadi Ibrahim mengatakan bahwa patung-patung itu kan tidak bisa berbicara. Patung-patung itu kan tidak bisa memberikan dampak positif kepada siapa yang menyembahnya. Sehingga kalau saya melihat ya Bapak, kamu, Bapak dan kaummu adalah masuk dalam kezaliman yang sesat. Biddalalim mubin. Itu kemusyrikan yang sesat. Itu proses pertama yang Ibrahim hadapi bapaknya dengan berdialog secara metode pendekatan bahasa dan manusiawi sebagai akhlak hormat kepada si bapaknya. Tapi reaksi yang diambil oleh si bapak itu kan bukan reaksi yang baik, malah justru dia menantang Ibrahim. Lalu berdialog dan seterusnya. Lalu puncaknya pada saat itu adalah si Azar mengusir anaknya bernama Ibrahim itu dari rumahnya. Ya, jadi klimaksnya daripada dialog antara Ibrahim dengan bapaknya tentang meyakinkan Tuhan Allah yang sebenarnya itu dengan Ibrahim diusir dari rumah oleh bapaknya bernama Azar itu. Pemirsa yang berbahagia, kadang-kadang kalau kita membaca tadi penjelasan ayat ini, itu ada yang mengatakan bahwa Ibrahim itu mencari Tuhan, tapi sebenarnya adalah bukan. Dalam kasus Ibrahim berbicara dengan bapaknya itu kan kasus untuk meyakinkan. Oleh karena itu secara ilham itu kan Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi dan Rasul atau sebelum Nabi. Secara ilhami itu Allah sudah menyadarkan Ibrahim dengan Tuhan yang sebenarnya. Sehingga karena Tuhan yang sebenarnya itu sudah ada di dada Ibrahim, lalu ketika dia melihat kesalahan yang dilakukan oleh bapaknya, kemudian oleh Raja Namrud dan masyarakatnya untuk menyembah
patung itu, lalu dia mencoba kan merespon dengan positif. Tapi bapaknya kan tidak menerima itu dan kemudian mengusir Ibrahim keluar dari rumah. Kemudian Ibrahim keluar, kita tetap fokus pada wilayah yang bernama Mesopotamia, wilayah subur itu, ya, yang sekarang kita kenal dengan negara Irak. Itu lalu dia pergi, dia keluar dari rumah karena memang atas permintaan bapaknya atau Azar itu. Dia pergi. Dan kemudian pada tahap yang kedua, di mana Ibrahim menemukan makhluk-makhluk Allah yang begitu besar, yang begitu indah. Lalu dia mengatakan ini Tuhan. Ini proses yang kedua. Yaitu ketika falamma ja'al lail ra'a kaukaban. Jadi ketika malam datang, kemudian Ibrahim itu melihat bintang terbit. Lalu Ibrahim mengatakan, qala hadza inni rabbi. Mungkin ini Tuhanku. Tapi apa katanya setelah Ibrahim melihat ya bintang itu hilang? Jadi Ibrahim mengatakan bahwa la yuhibbul afilin. Aku tidak suka kepada hal-hal yang tenggelam. Ini pada tahap yang kedua berarti bahwa bintang dia terbit dengan indahnya kemudian dia tenggelam lagi, itu sudah bukan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah diyakini oleh Ibrahim dalam hati, yang secara ilhami tadi oleh Allah tadi, itu Tuhan yang besar, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang menciptakan. Dia bertemu palamma ra'al kamara barikan qala hadza rabbi. Kemudian pada tahap yang ketiga ketika Ibrahim melihat itu bulan dia muncul, dia terbit, bulan dia terbit. Kemudian begitu indahnya. Dia mengatakan qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Ya. Tapi setelah pergeseran waktu antara malam dengan siang, kemudian bulan itu tenggelam, bulan itu hilang. Lalu dia mengatakan lagi, apalah qala la in lam yahdini rabbi li akuna minal dhalim. Jadi beliau mengatakan bahwa ya Allah, dia mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Tuhan yang sebenarnya itu, karena bintang muncul hilang, kemudian bulan muncul hilang. Dan plus keyakinan yang sebenarnya itu dia mohon pada Allah supaya dia tidak termasuk, Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik kepada Allah. Dan pada tahap yang ketika dia melihat matahari itu terbit, ya begitu indahnya, makanya dia mengatakan kala hadza rabbi akbar. Jadi dia mengatakan ini mungkin Tuhanku dan lebih besar daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Bintang, matahari tadi. Tapi tetap pada posisinya karena dia bukan Tuhan yang sebenarnya, ya dia hilang lagi. Apalah kalala illam, begitu kan? Falamma afalat, ya qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya, jadi setelah bulan yang menurut Ibrahim itu sudah adalah Tuhan yang sebenarnya kan lebih besar. Tapi ternyata apalat, ternyata dia hilang lagi. Lalu si Ibrahim mengatakan bahwa aku tidak termasuk kalian atau kaum yang musyrikin atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi dia lepas. Karena dia sudah yakin benar bahwa Tuhan itu adalah bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, tapi Tuhan yang sebenarnya itulah Tuhan yang menciptakan. Sehingga pada ayat yang ke-9 itu Allah mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan isi alam ini dan seterusnya. Ini proses meyakinkan Tuhan dari Ibrahim itu di dalam kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencari Tuhan di dalam proses perjalanan Ibrahim ini adalah satu hal yang memang menjadi satu contoh bagi kita tentang bagaimana metode pendakwah itu yang sebenarnya. Karena metode dakwah yang dipakai oleh Ibrahim ketika dia berdekatan dengan masyarakat dan dengan bapaknya, dia melakukan pendekatan persuasif, pendekatan akhlak, pendekatan yang ma'rufan dan seterusnya.
Jadi dia berdialog, tapi dia meyakinkan kepada masyarakat, terutama kepada bapaknya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang harus, yang suci, yang besar, kemudian yang menciptakan seluruh isi alam ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kembali kepada daerah Mesopotamia tempat Ibrahim meyakinkan Tuhan ini adalah satu wilayah yang sampai sekarang itu menjadi wilayah yang sangat terkenal di di daerah Eropa, kemudian daerah Timur Tengah itu sampai ke daerah Persia. Karena berkaitan dengan Persia ini, pada abad-abad ke-12-13 itu tumbuh kerajaan besar yang namanya kerajaan Persia, dan seterusnya adalah Mughal, kemudian Turki Utsmani, dan kerajaan. Nah, ada tiga kerajaan besar yang mengganti Abbasiyah pada tahun 1200-an itu, setelah Abbasiyah itu dihancurkan oleh Mongol. Nah, itu tiga kerajaan ini diantaranya adalah ada yang tumbuh berkembang pesat di daerah Mesopotamia yang pada waktu itu sudah menjadi wilayah yang disebut dengan Persia. Hadirin, itu yang bisa kami sampaikan ya, cerita tentang Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Dan Ibrahim itu kan hidup hampir 1000 tahun. Dalam proses setelah itu dia menikah, kemudian dia punya keturunan, dan dia berimigrasi di daerah Makkah Madinah yang mengantarkan Ismail untuk membangun peradaban sana. Dan kedua, dia mengantarkan Ishak di daerah Palestina untuk membangun peradaban juga dia tahu agama di daerah Palestina sana. Itu saja kami sampaikan dulu, kayaknya kurang lebih 15 menit, tidak terlalu panjang-panjang. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Jadi tema yang kedua ini sekali lagi adalah Mesopotamia ya, atau wilayah subur yang diperkirakan yang merupakan lahirlah kerajaan-kerajaan besar dan beliau-beliau besar, yang dimana Ibrahim pada kurun waktu tertentu dia meyakinkan Tuhannya di wilayah itu. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.